Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jadi sekalian? Hari ini kita lanjut ya masalah neraka kekal ya. Kemarin sambungan dari kemarin ya, neraka kekal. Sekarang masuk di surat Ar-Ra'd. Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Sebelumnya ini adalah surat Yunus ya, ayat 27. Sekarang Ar-Ra'd ayat 5. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi mati yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian di surah An-Nahl ada satu ayat lagi ya. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Jadi kalau kita sombong itu merupakan tempat tinggal kita akan di neraka. Kemudian Al-Anbiya ada 2 ayat. Seandainya berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya. Jadi semua penyembah berhala akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Mereka tidak mendengar bunyi desisnya api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka inginkan. Kalimat ini merupakan kalimat ejekan ya. Mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka inginkan ya. Karena mereka selalu bilang, hukumlah kami, mana bukti, mana akhirat, mana hukuman Allah, mana azab Allah. Kemudian surah Al-Mu'min, dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Berarti orang yang sedikit kebaikannya sangat riskan ya, bisa masuk api neraka. Kemudian Az-Zumar 1 ayat dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Surat Ghafir dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Ya, sudah berapa ayat kita tengok orang-orang sombong itu masuk neraka jahanam ya. Sombong ini bisa banyak arti ya. Sombong yang paling jelas itu menolak kebenaran, artinya sudah dinasihati oleh Al-Quran tapi tidak mengindahkannya, sehingga banyak melakukan dosa dan kesalahan. Kita tidak boleh mengikuti perasaan kita saja, kita harus sesuai Quran. Orang selalu menjawab, hanya Allah yang tahu. Allah sudah kasih tahu yang dia punya mau itu sudah semua dalam Al-Quran, dan kita harus patuh akan itu. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Surah Asy-Syura, dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Surat Az-Zukhruf 1 ayat, sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu kekal dalam azab jahanam. Ya, jadi kalau kita banyak buat dosa, hati-hati ya, kita bisa kekal dalam jahanam. Baru surat Muhammad ayat 15, perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Berarti kalau kita minum air mendidih, usus kita bisa terpotong-potong ya. Di sini dibilang dalam Al-Quran. Baru dalam surah Al-Mujadilah ayat 17, harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Di sini ditunjukkan bahwasannya orang kafir itu akan mempunyai harta dan mempunyai anak, tapi itu akan berguna. Kemudian surat Al-Hajj
ditemukan satu ayat, maka kesudahan bagi keduanya bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim. Jadi kalau kita zalim, jangan pikir Allah lalai ya, kita akan ditindak di dalam api neraka. Baru surat At-Tagabun, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian ada surat Al-Jin ayat 23, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian surat Al-Bayyinah, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Jadi Allah selalu mengancamkan kepada semua pelaku-pelaku zalim neraka jahanam, neraka syakar, neraka hawiyah, ada 7 atau 8, saya lupa. Kemudian mereka diancamkan akan itu, tetapi mereka tetap tidak mengindahkan. Mereka menduakan Allah, mereka berbuat zalim, mereka sombong, mereka berdusta, segala macam sesuai hasrat mereka. Kita sebagai umat muslim kalau mendengar jawaban, kau jangan sok menasihati, jangan sok alim, hanya Allah yang tahu. Memang hanya Allah yang tahu. Makanya Allah kasih tahu supaya kita tahu lewat Al-Quranul Karim. Allah kirim nabi-nabinya sebagai contoh. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Selalu amar ma'ruf nahi mungkar, salat tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.